Halo, perkenalkan, nama saya Rebecca Kimberly Monique Wisere dengan NIM 01121007. Saya dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan terkait materi dari mata kuliah Seminar Keuangan yang berjudul Resiko dan Hasil pada Aset. Berikut adalah materinya. Yang pertama, ada keputusan investasi. Keputusan investasi merupakan keputusan yang menyangkut pengalokasian dana yang berasal dari dalam maupun dana yang berasal dari luar perusahaan atau perorangan pada berbagai bentuk investasi. Keputusan investasi dapat dikelompokkan ke dalam investasi jangka pendek seperti investasi ke dalam kas, surat-surat berharga jangka pendek, piutang, dan persediaan maupun investasi jangka panjang dalam bentuk tanah, gedung, kendaraan, mesin, peralatan produksi, dan aktiva tetap lainnya. Untuk itu, investor perlu memprediksi return dan resiko investasi yang akan dilakukannya. Perhitungan return dan resiko tersebut menggunakan data historis yang dikumpulkan oleh investor, berupa harga saham, harga reksadana, beta dari instrumen keuangan yang diinvestasikan, risk-free rate, biaya modal, yield, dividen, dan informasi terkait lainnya. Keputusan investasi yang dilakukan oleh investor dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain, yang pertama, return keuntungan, merupakan tingkat keuntungan yang diperoleh dari sebuah investasi. Yang kedua, risk atau resiko, merupakan penyimpangan atau perbedaan antara return yang diharapkan dengan return yang benar-benar diterima oleh investor atau return aktual. Ketiga, the time factor, faktor waktu dalam berinvestasi sangat berpengaruh dalam menjalankan investasi. Ada beberapa alternatif jangka waktu dalam melakukan investasi, yaitu jangka pendek, menengah, atau panjang. Selanjutnya, konsep risk dan return. Pertama, konsep pengembalian atau risk. Menurut Hartono 2010, return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Return dapat berupa return realisasi yang sudah terjadi atau return ekspektasi yang belum terjadi tapi yang diharapkan akan terjadi di masa mendatang. Dalam konteks manajemen investasi, return dapat dibedakan menjadi beberapa diantaranya adalah yang pertama, expected return adalah tingkat pengembalian yang diharapkan dalam investasi. Kedua, selisih antara actual return dan expected return disebut juga dengan abnormal return atau return tak terduga. Selanjutnya adalah sumber return investasi. Yang pertama, yield adalah pendapatan yang diperoleh oleh investor secara rutin atau periodik. Yang kedua, ada capital gain adalah naik turunnya nilai investasi, umumnya instrumen investasi sekuritas. Menurut Ainun 2017, untuk mengestimasi return sekuritas sebagai aset tunggal, investor harus memperhitungkan setiap kemungkinan terwujudnya tingkat return tertentu atau dikenal dengan probabilitas kejadian. Sedangkan hasil dari perkiraan return yang akan terjadi dan probabilitasnya disebut sebagai distribusi probabilitas. Estimasi return suatu sekuritas dilakukan dengan menghitung return harapan atau sekuritas tersebut. Return harapan pada dasarnya adalah nilai return rata-rata. Jika memiliki distribusi probabilitas return atau suatu sekuritas, nilai return harapnya dapat dihitung dengan cara menentukan nilai-nilai rata tertimbang dari distribusi return tersebut. Dalam perhitungan rata-rata terimbang ini, bobotnya ditentukan atas dasar nilai probabilitas masing-masing return yang terjadi. Selanjutnya ada konsep risiko atau risk. Risiko adalah bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi di masa yang akan mendatang atau future sebagai akibat dari keputusan investasi yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Secara umum, risiko dalam konsep keputusan investasi bisa digolongkan menjadi dua risiko, yaitu risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. A. Systematic risk atau resiko sistematis. Resiko sistematis adalah resiko yang bersifat makro, berhubungan dengan perubahan-perubahan yang terjadi secara keseluruhan di pasar secara umum. Resiko sistematis ini biasanya berupa resiko suku bunga, resiko pasar, resiko finansial, resiko bisnis, resiko inflasi, resiko politik, resiko nilai tukar, resiko likuiditas. Yang pertama ada risiko suku bunga, kedua risiko pasar, ketiga risiko bisnis, keempat risiko inflasi, kelima risiko nilai tukar atau exchange rate risk atau currency risk, keenam ada risiko politik atau country risk. Yang B, unsystematic risk atau risiko non-sistematis.
Risiko tidak sistematis atau unsystematic risk adalah suatu jenis risiko yang bersifat internal atau dapat dikendalikan oleh suatu korporasi atau perusahaan. Risiko tidak sistematis ini contohnya risiko finansial dan risiko likuiditas. Pertama ada risiko finansial atau risiko keuangan. Yang kedua ada risiko likuiditas atau liquidity risk. Selanjutnya, instrumen investasi pendapatan tetap. Pada risk dan return investasi pendapatan tetap. Investasi dalam pendapatan tetap dirancang untuk membayar pendapatan yang konsisten kepada investor. Pendapatan tetap yang datang dalam bentuk pembayaran bunga tetap secara berkala. Investor mencari investasi berisiko rendah dan aliran pendapatan yang stabil mengacu pada sekuritas pendapatan tetap. Sekuritas pendapatan tetap dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu sekuritas jangka pendek dan jangka panjang. Sekuritas pendapatan tetap jangka pendek memiliki jangka waktu yang pendek untuk sampai ke waktu jatuh temponya. Sekuritas jangka pendek yang dikenal pada pasar keuangan di antaranya. Yang pertama, tagihan treasury atau treasury bill adalah sekuritas pendapatan tetap jangka pendek yang dikeluarkan oleh pemerintah federal. Kedua, sekuritas perbendaharaan negara atau treasury note. Sekuritas ini tergolong ke sekuritas yang jatuh temponya tergolong antara jangka pendek hingga menengah. Jatuh temponya antara 2 dan 10 tahun. 3. Sertifikat deposito atau Certificate of Deposit atau CD adalah jaminan pendapatan tetap yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan. Sekuritas jangka panjang yang dikenal pada pasar keuangan internasional meliputi 1. Obligasi negara, treasury bond, juga merupakan sekuritas pendapatan tetap yang diterbitkan oleh pemerintah federal dan akan jatuh tempo hingga 30 tahun. Yang kedua, Treasury Inflation Protect Securities atau TIPS. TIPS adalah sekuritas pendapatan tetap jangka panjang di mana pengembalian pokok awal menyesuaikan dengan inflasi dan deflasi. Ketiga, obligasi kota atau municipal bonds adalah surat berharga yang diterbitkan oleh negara bagian dan yurisdiksi lokal. Keempat, obligasi korporasi diterbitkan oleh perusahaan publik dan swasta. Kelima, obligasi korporasi dengan peringkat kredit yang lebih rendah disebut obligasi sampah atau junk bonds. Perusahaan membayar kupon yang lebih tinggi daripada obligasi korporasi umumnya. Keenam, reksadana pendapatan tetap menginvestasikan asetnya ke dalam portofolio obligasi dan instrumen utang. Ketujuh, ada ETF pendapatan tetap juga bekerja seperti reksadana. Pengembalian sekuritas pendapatan tetap umumnya lebih rendah dari investasi lainnya. Semakin rendah risiko pada investasi, semakin rendah pengembaliannya. Meskipun mungkin kurang berisiko, sekuritas pendapatan tetap tidak sepenuhnya bebas dari risiko. Selanjutnya ada reksadana dan pendapatan tetap. Jenis reksadana ini cukup mendapat perhatian investor di tanah air, di mana tercatat per 31 Maret 2021, reksadana pendapatan tetap ini menempati ranking kedua terbesar di nilai aset bersihnya NAB dibanding dengan jenis reksadana lainnya. Reksadana pendapatan tetap atau Fixed Income Fund, produk investasinya 80% adalah berupa obligasi dan sukuk berbasis utang. Bentuk lainnya adalah surat berharga, investasi jangka menengah dan jangka panjang. Adapun karakteristik khusus yang melekat pada reksadana pendapatan tetap, di antaranya yang pertama, bebas pajak obligasi. Yang kedua, membawa hasil tidak tetap. Ketiga, cocok untuk investasi jangka menengah. Selanjutnya, keuntungan reksadana pendapatan tetap. Keuntungan yang bisa dinikmati saat memiliki reksadana pendapatan tetap yaitu yang pertama, peningkatan diversifikasi dalam hal pengelolaan dana. Kedua, penyaluran dana bersifat liquid dan waktu pencairan bersifat fleksibel. Ketiga, reksadana dikelola oleh manajer investasi yang resmi terdaftar dan diawasi otoritas jasa keuangan. Keempat, kebijakan dan ketentuan dalam reksadana diatur oleh pemerintah sehingga uang yang diinvestasikan dijamin aman. Kelima, ada transparansi yang jelas. Selanjutnya, risk dan return reksadana pendapatan tetap lebih tinggi daripada reksadana pasar uang, tetapi lebih rendah daripada reksadana saham. Istilah-istilah penting yang diberi kaitan dengan reksadana terkait tentang harga, jumlah dana kelolaan, dan aktivitas jual beli yang harus dipahami investor adalah sebagai berikut. 1. NAB atau nilai aktiva bersih menyatakan berapa jumlah dana yang dikelola oleh suatu reksadana. Kedua, unit penyertaan merupakan satuan yang digunakan dalam investasi reksadana. Ketiga, NAB atau UP menyatakan harga wajar dari portofolio suatu reksadana setelah dikurangi biaya operasional kemungkinan dibagi jumlah unit penyertaan yang telah dimiliki investor pada kegiatan transaksi reksadana dilakukan. NAB dan return reksadana pendapatan tetap
atau Fixed Income Fund. Dalam investasi reksadana, unit penyertaan adalah satuan yang menunjukkan kepemilikan di reksadana tersebut. Unit penyertaan adalah harganya, yaitu nilai aktiva bersih NAB atau Net Asset Value NAV. Jumlah unit penyertaan yang diperoleh tergantung dari harga NAB atau NAV per unit pada hari di mana investor membeli reksadana tersebut. Naik turunnya nilai investasi di reksadana ditentukan oleh perkembangan harga NAB per unit. Sekian dari saya, terima kasih.